Oke teman-teman, ini adalah sesi terakhir kita yaitu tentang sertifikat kompetensi. Oke teman-teman, jadi yang tadi kita berikan dari materi kedua sampai materi yang ke-8 adalah intinya untuk memenuhi unit kompetensi ini. Ada 6 unit kompetensi yang kita berikan kepada teman-teman dari materi yang kedua sampai ke-8 supaya teman-teman mampu memenuhi kompetensi ini, gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah baca SKKNI-nya, ini ada kode unit, ini ada unit kompetensi. Itu ya teman-teman. Next adalah sertifikat kompetensi. Nah, jika teman-teman menyelesaikan ini, teman-teman belum mendapatkan sertifikat kompetensi. Teman-teman hanya mendapatkan sertifikat pelatihan di bidang operator komputer, gitu ya. Jadi sertifikat kompetensi itu bentuknya semacam ini teman-teman. Ini dikeluarkan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi lewat LSP. Jadi di sini ada hologram BNSP, di sini ada barcode. Jadi terregistrasi di BNSP, bergambar Garuda dan ada kode ya, ada kode blankonya yang terdaftar di BNSP. Bagian belakangnya sertifikat kompetensi adalah yang tadi kita pelajari, unit-unit kompetensi ada 6 itu disertakan di belakang sertifikat kompetensi teman-teman. Kalau teman-teman nanti bisa meraih sertifikat kompetensi ini, gitu ya teman-teman. Next. Nah, bagaimana kemudian meraih sertifikat kompetensi ini? Yang pertama, teman-teman harus mencari LSP. LSP itu apa sih? LSP adalah lembaga sertifikasi profesi. LSP ini mendapat lisensi dari BNSP, gitu ya. Jadi LSP itu banyak sektornya, ya. Kalau di bidang operator komputer berarti teman-teman harus mencari LSP yang bergerak di sektor komputer, gitu ya. Karena LSP itu ada banyak, ada pariwisata, ada otomotif dan seterusnya, sesuai dengan sektornya masing-masing. Nah, setelah dapat LSP-nya, teman-teman bisa mendaftar untuk melakukan ujian kompetensi, ya. Jadi mendaftar dengan melampirkan bukti-bukti persyaratan. Nah, sertifikat pelatihan komputer ini bisa dijadikan sebagai bukti persyaratan untuk dapat melakukan ujian kompetensi di LSP, gitu ya. Nah, setelah teman-teman diterima, syaratnya cukup, memang teman-teman benar punya kompetensi di bidang operator komputer, maka teman-teman jika berhasil melewati ujian yang diberikan oleh LSP, teman-teman dinyatakan belum kompeten atau kompeten. Kalau belum kompeten berarti teman-teman belum memenuhi kompetensi dari keenam yang kita tadi berikan di materi kedua sampai ke-8. Nah, kalau teman-teman cukup mampu melakukan ujian dengan baik dan dinyatakan lulus, itu disebut dengan kompeten dan teman-teman berhak meraih sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat kompetensi itu ada masa kadaluarsanya, gitu ya. Itu teman-teman, bagaimana kalau teman-teman mau meraih sertifikat kompetensi. Nah, terakhir dari saya, mudah-mudahan teman-teman adalah menjadi pribadi yang kompeten. Salam kompeten.